Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rindang Ma'aris Azhar dengan teman-teman matik sekalian, Mathematics and Music, dalam channel saya yang selalu membahas tentang matematika dan musik. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran pada video sebelumnya, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah kubus. Nah, yang pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang balok. Sebelumnya saya ambil materi ini dari GeoGebra dengan autor Nirvan Abdul Wahid, dan nanti ada autor yang lain yaitu Ika Yunable. Nah, yang pertama kita akan bahas bagian-bagian balok. Sebenarnya perbedaan balok dan kubus itu apa sih? Sebenarnya garis besarnya sama antara kubus dan balok. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kotak. Yang membedakan hanya panjang sisi-sisinya. Nah, kalau kubus itu kan setiap panjang sisinya sama panjang. Seperti misalkan dadu. Nah, kalau balok ini dia panjang sisi-sisinya berbeda. Yang sama hanyalah panjang sisi yang saling sejajar. Nah, bisa teman-teman lihat ya ini. Seperti panjang sisi AB. Panjang sisi AB tidak sama dengan panjang sisi BC dan tidak sama juga dengan sisi panjang BF. Tetapi AB ini karena dia sejajar dengan CD, maka panjangnya sama. Selain itu, AB juga sejajar dengan HG dan juga EF. Begitu. Jadi ini yang dinamakan dengan balok. Sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang bagian-bagian dari balok. Yang pertama adalah titik sudut. Titik sudut dari balok itu juga sama dengan kubus, memiliki 8 titik, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ingat, ini karena balok ini namanya balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau baloknya diganti nama, misalkan PQ, RS, TUVW, berarti nanti titik sudutnya juga mengikuti. Titik sudutnya menjadi PQRS, TUVW, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke rusuk. Rusuk pada balok juga sama dengan rusuk pada kubus. Rusuk ini nanti jumlahnya ada 12, salah satunya saya akan tunjukkan satu persatu ya. Nah, ini yang disebut panjang. Panjang ini adalah sisi balok yang terpanjang. Nah, ini kalau dalam balok ini sisi DC ya, bisa teman-teman lihat. Kemudian sisi EF, rusuk bukan sisi, rusuk EF. Kemudian ini rusuk AB, yang ini rusuk HG. Kemudian yang lebar yang mana? Nah, ini lebarnya, lebar AD, lebar EF, lebar BC, lebar HG. Selanjutnya yang tinggi rusuk BF, rusuk CG, rusuk DH, dan rusuk AE. Kemudian untuk bidang atau sisi, sama seperti yang kubus juga, ada 6 sisi. Nah, ini yang pertama bidang ADHE, kemudian ada bidang ABCD, bidang EFGH, bidang DCGH, bidang BFGC, dan bidang ABFE. Kemudian dengan diagonal sisinya juga sama dengan kubus. Diagonal sisi berarti diagonal yang berada pada sisi balok. Contohnya ini CF. Nah, ini ya, berupa garis diagonal tetapi pada sisinya. Kemudian ada BG, AF, EB, ED, HA, HC, GD, HF, EG, AC, dan DB. Kemudian untuk diagonal ruang ini juga sama dengan kubus. Diagonal ruangnya berarti suatu garis diagonal tetapi membaginya itu melewati ruangannya, jadi di dalam baloknya. Nah, ini kalau digambarkan
seperti ini, AG, kemudian ada BH, dan kemudian ada DF, dan ada EC. Untuk yang bidang diagonal juga sama. Ingat ya, perbedaan antara diagonal sisi dengan bidang diagonal. Kalau diagonal sisi itu yang berupa garis, kalau bidang diagonal berarti berupa bidang yang melalui balok secara diagonal. Nah, ini contohnya. Bidang ADGF, seperti pertemuan sebelumnya ya. Ini misalkan diibaratkan bidang diagonalnya pisau dan baloknya adalah kue. Jadi ini seperti diiris tetapi miring secara diagonal. Ini contoh yang lain, bidang DBFH, kemudian ada bidang AEGC, bidang EHCB, bidang ABGH, bidang EFCD. Nah, ini bagian-bagian dari balok ya. Selanjutnya, nah ini akan dibahas volume dan luas permukaan balok. Sebelumnya saya ingin menunjukkan tentang jaring-jaring balok dulu. Nah, misalkan ini gambar jaring-jaring balok ya. Nah, dengan panjangnya ini 3 satuan. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah gambaran dari balok. Balok ini dalam posisi tertutup. Misalkan kita ingin membuka balok ini, nanti jadi seperti apa bentuknya? Nah, ini teman-teman kalau kita buka. Nah, apa sih yang kita dapatkan? Nah, misal kita perkecil dulu ya, menjadi 2 satuan. Nah, ini ya gambarannya. Apa yang kita dapatkan? Coba kita lihat. Nah, ada kumpulan persegi panjang. Jika teman-teman bisa lihat, ini ada 3 persegi panjang yang berbeda, tetapi sepasang. Misalkan yang ini ya, ini misal daerah 1 dan daerah 2. Nah, ini memiliki ukuran yang sama. Jadi ini bisa kita sebut sebagai persegi panjang yang pertama, satu pasang persegi panjang yang pertama. Kemudian yang ini daerah 3 dan daerah 4 menjadi satu pasang persegi panjang yang lainnya. Jadi ada 2 pasang ya. Kemudian ini persegi panjang yang lainnya, daerah 5 dan 6 menjadi pasangan persegi panjang yang lainnya, yaitu yang ketiga. Jadi totalnya ada 3 pasang persegi panjang yang berbeda. Jadi sekarang misalkan kalian punya kotak ini teman-teman punya kotak berukuran balok. Misalkan ini kotak kado kalian ingin membungkusnya dengan kertas kado. Berapa luas kertas kado yang kalian butuhkan untuk dapat membungkus balok ini? Nah, jadi dapatnya rumus dari jaring-jaring balok ini. Jadi ya luas 2 kali luas persegi panjang yang pertama dikali 2 kali luas persegi panjang yang kedua, kemudian dikali 2 kali persegi panjang yang kedua, karena mereka sepasang-sepasang. Nah, kalau dituliskan lebih lanjut seperti ini. Luas permukaan 2 kali, nah karena ada 3 pasang persegi panjang ya. Ini misalkan panjangnya dan ini lebar, kemudian ini tingginya. Nah, seperti ini tadi ya. Ini panjang, lebar, ini tingginya. Kalau dibuka seperti ini. Nah, jadi persegi panjang yang pertama ini kan rumusnya jadi P kali lebar kan, 2 kali P kali L. Karena ada 2. Yang ini berarti P kali T, karena ada 2 dikali 2. Yang ini adalah P kali T. Yang ini P kali T, yang ini L kali T, karena ada 2 juga dikali 2. Sehingga jika disederhanakan bisa ditulis seperti ini. 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali
T, seperti itu. Nah, ini simulasi. Misalkan kita punya balok dengan panjang 8 cm, lebarnya misalkan saya maunya 5 cm dengan tingginya misal 6 cm. Nah, jadinya teman-teman bisa menulis seperti ini. 2 kali P-nya 8 kali lebarnya 5, seperti ini ya. P-nya 8, T-nya 6, T kemudian L-nya 5, T-nya 6. Tinggal dimasukkan saja ke rumus, dihitung. Jadi ini kan di dalam kurung ya, jadi harus diselesaikan terlebih dahulu. Dijumlah, kemudian dikalikan 2. Nah, ini ketemunya 236 satuan luas. Mudah sekali. Kemudian bagaimana jika dengan volume? Ingat, kubus itu sama dengan balok, hanya saja panjang rusuknya berbeda. Kalau volume dari kubus itu kan kemarin sisi kali sisi kali sisi. Nah, karena sejatinya kalau sisinya balok kan ini jadi panjang, sisi yang lain ini menjadi sisi atau rusuk ya, sini menjadi lebar, yang ini menjadi tinggi. Jadi yang kalau di kubus itu biasanya rusuk kali rusuk kali rusuk, itu menjadi panjang kali lebar kali tinggi. Nah, mudah. Jadi tinggal dikalikan 8 kali 5 kali 6 dari panjang lebar tinggi. Hasilnya 240 satuan volume. Ingat ya, yang ini pangkat 3, yang ini pangkat 2. Nah, ini berikut adalah cara menggambar balok. Caranya sama ya, garis besarnya dengan kubus. Pertama, buatlah persegi panjang, bebas. Misalkan tidak ditentukan ukurannya, kita buat saja bebas ukurannya berapa. Kemudian dibuat lagi persegi panjang tapi dengan ukuran yang sama. Nah, kemudian tinggal dihubungkan antara titik sudut dengan titik sudut. Nah, langsung terbentuk balok. Tinggal kita beri nama balok apa itu. Nah, ini misalkan diberi nama A, B, C, D, E, F, G. Seperti itu teman-teman. Nah, demikianlah video pembelajaran saya tentang bangun ruang sisi datar, yaitu balok, khususnya balok. Pada pertemuan selanjutnya nanti saya akan membahas tentang prisma dan juga limas. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.